Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Dan untuk kisah kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Halisa, Tumbal Terakhir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu Pardi, seorang warga kampung Bojong yang sederhana, berjalan kaki melintasi kawasan rumah elit di salah satu sudut Cilegon. Tujuannya adalah menjenguk adiknya yang sedang sakit di kampung sebelah. Namun langkahnya terhenti di depan sebuah rumah mewah yang mencolok. Rumah itu milik hartawan, seorang pengusaha kaya raya. Bangunan 4 lantai itu tampak megah, dengan pagar besi kokoh, cat kuning gading yang elegan, dan taman yang biasanya terawat rapi. Biasanya, rumah itu selalu ramai. Satpam berjaga, sesekali terdengar riuh acara hajatan dengan tamu-tamu berdatangan. Akan tetapi malam ini suasana terasa janggal. Rumah itu gelap gulita, lampu taman dan lampu depan pun tidak menyala. Tidak seperti biasanya. Pardi berhenti menatap rumah itu dengan rasa heran. Kemana Pak Hartawan? Kok tumben rumahnya sepi begini? Kalaupun dinas di luar kota tidak mungkin sampai sepi seperti ini. Mana si Jono, satpam yang biasa jaga malam? Biasanya jam segini dia masih beli bakso. Gumam Pardi dalam hati. Namun Pardi berusaha tidak terlalu larut dalam rasa penasarannya. Keluarga hartawan selama ini dikenal tidak suka mencampuri urusan orang lain. Sudahlah, mungkin mereka sedang liburan, diboyong semua, pikir Pardi, mencoba menenangkan diri. Ia pun melanjutkan langkahnya menuju rumah sang adik. Namun tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara anak kecil bernyanyi riang. Itu suara Halisa. Di mana anak itu? Kenapa malam-malam ada di luar rumah? Seru Pardi dalam hati. Pardi menoleh ke kanan dan kiri mencari sumber suara. Jalanan itu sepi, tidak ada seorang pun yang melintas. Maklum saja jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Warga kampung biasanya sudah berada di rumah masing-masing, bersantai bersama keluarga setelah seharian bekerja. Paling Halisa ada di dalam rumahnya, tapi kan rumah itu sepi dan gelap. Apa jangan-jangan bocah itu diculik wewe gombel? Pardi menggerutu sendiri, mulai merasa tidak enak. Pardi mengarahkan pandangan ke jalan di sebelah rumah hartawan. Di sana ia melihat Halisa, gadis kecil yang ia kenali, sedang berjalan sendirian mengenakan gaun panjang berwarna krem. Halisa, panggil Pardi, berusaha menarik perhatian gadis kecil itu. Namun Halisa tidak menoleh, terus berjalan menjauh. Pardi segera mengejar Halisa. Jalanan itu semakin terasa sepi dan mencekam. Ia mempercepat langkahnya, berusaha menyusul Halisa yang semakin menjauh. Namun tiba-tiba Halisa menghilang di arah belakang rumah hartawan. Pardi terheran-heran. Kemana perginya anak itu? Tidak mungkin dia lewat belakang, di sana kan tembok. Di tengah kebingungannya, Pardi merasakan hawa aneh yang menyeruak. Bulu kuduknya meremang, tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba ia melihat Surya, salah satu warga kampung, melintas di jalanan itu. Surya memergoki Pardi yang sedang berdiri di depan rumah hartawan. Pardi, kamu ngapain di sini malam-malam begini? Tanya Surya dengan nada heran. Pardi ingin menjelaskan apa yang baru saja ia lihat, tetapi ia masih bingung dan tidak tahu kemana perginya Halisa. Sur, tadi aku lihat Halisa. Pardi mencoba menjelaskan tetapi kalimatnya menggantung. Halisa, memangnya kenapa? Tanya Surya semakin penasaran. Sudahlah, nanti saja aku ceritakan. Jawab Pardi akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya menjelaskan. Ia pun melanjutkan perjalanannya menuju desa sebelah bersama Surya yang memang hendak pergi ke toko. Sebenarnya ada apa Pardi? Kamu kelihatan pucat sekali, tanya Surya, merasa khawatir dengan Pardi. Tidak apa-apa Sur, hanya sedikit tidak enak badan, jawab Pardi mencoba menyembunyikan rasa takut dan bingungnya. Dalam hati Pardi masih bertanya-tanya tentang Halisa dan keanehan yang terjadi di rumah hartawan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pardi dan Surya memacu motor mereka ke arah utara
menuju jalan utama yang lebih ramai. Surya yang baru menyadari keanehan rumah hartawan kembali bertanya kepada Pardi. "Par, itu rumahnya Pak Hartawan kok sepi banget, nggak biasanya begitu." Pardi hanya menggeleng. "Nggak tahu Sur, aku juga heran." Jawabnya singkat, pikirannya masih terpaku pada Halisa yang tiba-tiba menghilang. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Pardi merasa setiap sudut jalan dipenuhi bayangan aneh dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ia berusaha menepis semua pikiran buruk, tetapi bayangan Halisa dengan gaun kremnya terus menghantuinya. Akhirnya Pardi sampai di rumah adik Pardi. Surya pun berpamitan dan kembali ke rumahnya setelah dia membeli sesuatu. Pardi menghela nafas lega, setidaknya ia sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ia segera menghubungi istrinya, mengabarkan bahwa ia tidak bisa pulang malam ini dan akan menginap. Pardi masih merasa ngeri jika harus pulang sendirian di tengah malam, apalagi setelah melihat kejadian aneh tadi. Sambil duduk di ruang tamu, pikiran Pardi kembali melayang pada Halisa. Ia ingat, 4 hari yang lalu ia bertemu dengan anak itu sedang bermain di jalan. Halisa bercerita bahwa ia sedang menunggu Tia, baby susternya. Katanya Tia sedang cuti. Halisa memang sudah dirawat oleh Tia sejak bayi. "Tia cuti? Kemana ya?" gumam Pardi dalam hati. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan menghilangnya Halisa. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan cutinya Tia? Malam itu dengan 1000 pikiran yang berkecamuk, Pardi memutuskan untuk tidur di ruang tamu bersama beberapa keponakannya dan suami sang adik. Ia merasa lebih aman jika ada orang lain di sekitarnya. Meskipun begitu, ia tetap sulit memejamkan mata. Bayangan Halisa terus berputar di benaknya, seolah memohon pertolongan. "Aku harus mencari tahu apa yang terjadi dengan Halisa," tekad Pardi dalam hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri besok pagi ia akan kembali ke rumah hartawan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi harinya setelah sarapan dan berpamitan dengan keluarganya, Pardi kembali ke Kampung Bojong. Ia sengaja melewati rumah hartawan, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi semalam. Rumah itu masih tampak sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pardi memberanikan diri untuk mendekati pagar rumah yang tinggi dan kokoh. Gerbang besinya tertutup rapat dan terkunci. "Bagaimana aku bisa masuk?" gumam Pardi merasa sedikit frustasi. Ia berjalan mondar-mandir di depan pagar, mencari cara untuk masuk ke dalam. Ia mencoba mengintip melalui celah-celah pagar, tetapi yang terlihat hanyalah halaman yang gelap dan rimbun. Pardi menyadari, masuk ke dalam rumah hartawan tidak akan semudah yang ia kira. Pagar yang tinggi dan terkunci itu menjadi penghalang yang sulit diatasi. Ia berpikir sejenak, mungkin ada cara lain untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di rumah itu. Pardi memutuskan untuk mencari tetangga sekitar rumah hartawan, berharap ada yang tahu sesuatu. Ia berjalan ke arah rumah di sebelah rumah hartawan. Rumah itu tampak lebih sederhana, tetapi terawat dengan baik. Pardi mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian seorang wanita parubaya membuka pintu. Wanita itu tampak ramah dan tersenyum kepada Pardi. "Selamat pagi Bu, maaf mengganggu," sapa Pardi dengan sopan. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu Mas?" jawab wanita itu. "Saya Pardi Bu, saya warga kampung sebelah. Saya ingin bertanya tentang rumah di sebelah rumah Ibu," kata Pardi menunjuk ke arah rumah hartawan. "Oh, rumah Pak Hartawan. Memangnya kenapa Mas?" tanya wanita itu tampak penasaran. "Saya perhatikan rumah itu sudah beberapa hari ini sepi sekali. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Saya jadi khawatir Bu." Wanita itu menghela nafas. "Iya Mas, saya juga merasa aneh. Biasanya rumah itu ramai sekali, tapi sudah seminggu ini sepi. Saya tidak tahu apa yang terjadi," kata wanita itu. "Apakah Ibu tahu kemana perginya keluarga Pak Hartawan?" "Saya tidak tahu Mas, saya tidak pernah melihat mereka keluar rumah. Saya hanya mendengar dari pembantu mereka, katanya Pak Hartawan sedang ada urusan bisnis di luar kota," jawab wanita itu. "Pembantu? Apakah Ibu tahu di mana sekarang pembantunya?" tanya Pardi merasa ada harapan. "Pembantunya juga tidak kelihatan lagi Mas, katanya ikut Pak Hartawan keluar kota." Pardi merasa kecewa. Ia berharap bisa mendapatkan informasi dari pembantu rumah tangga, tetapi ternyata pembantu itu juga tidak ada di rumah.
apakah ibu tahu tentang Halisa, cucu Pak Hartawan? Tanya Pardi, mencoba mencari informasi lain. Wanita itu mengerutkan kening. Halisa? Oh, anak kecil itu. Saya sudah lama tidak melihatnya, Mas. Terakhir kali saya melihatnya, dia sedang bermain di taman bersama baby sisternya, kata wanita itu. Baby sister? Apa ya, ibu tahu siapa baby sisternya? Tanya Pardi semakin penasaran. Saya tidak tahu namanya, Mas, tapi saya sering melihatnya keluar masuk rumah Pak Hartawan. Pardi mengucapkan terima kasih kepada wanita itu atas informasinya. Ia merasa sedikit terbantu, meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga keluarga Pak Hartawan baik-baik saja, kata wanita itu sebelum menutup pintu rumahnya. Pardi berjalan menjauhi rumah itu dengan pikiran yang berkecamuk. Ia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Hartawan, namun ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi bahaya. Pardi mengendarai motornya perlahan, membelah jalanan kampung yang mulai ramai. Ia teringat Baskoro, tetangga belakang rumah Hartawan. Mungkin Baskoro tahu sesuatu. Pardi membelokkan motornya menuju rumah Baskoro. Benar saja Baskoro sedang duduk di teras rumahnya menikmati kopi pagi. Pardi menghentikan motornya dan menghampiri Baskoro. Baskoro, lagi santai nih. Pardi, iya nih lagi ngopi. Ada apa, Par? Aku mau tanya soal rumah Hartawan. Kok sepi banget ya? Tanya Pardi langsung ke inti permasalahan. Baskoro mengangguk. Iya, Par, aku juga heran. Katanya sih beberapa hari yang lalu pembantu, babysitter, sama satpamnya pada cuti. Terus dengar-dengar juga Hartawan mecatin beberapa pembantu karena kedapatan nyuri. Terus Hartawan sekeluarga kemana? Tanya Pardi semakin penasaran. Katanya sih milih buat keluar kota dulu sampai pembantu sama satpamnya balik, jawab Baskoro. Pardi terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru didengarnya. Oh begitu, tapi semalam aku lihat Halisa, Bas, kata Pardi membuat Baskoro terkejut. Halisa? Serius kamu, Par? Tanya Baskoro dengan nada tidak percaya. Pardi mengangguk. Iya, Bas, aku lihat dia jalan sendirian terus tiba-tiba hilang. Baskoro mengaruk-garuk kepalanya. Aneh banget, aku juga sering lihat Halisa beberapa hari ini. Kamu juga lihat? Tanya Pardi memastikan. Iya, Par, bahkan aku sering dengar suara anak kecil lari-lari di halaman belakang rumahku setiap malam. Padahal kan rumahnya Hartawan lagi kosong, jawab Baskoro membuat bulu kuduk Pardi meremang. Berarti beneran ada yang aneh di rumah itu. Iya, Par, aku juga jadi mikir yang enggak. Apa jangan-jangan itu hantu Halisa? Kata Baskoro dengan nada ketakutan. Hantu? Gak mungkin lah, Bas. Halisa kan masih hidup. Mana mungkin jadi hantu hidup-hidup? Bantah Pardi, meskipun dalam hatinya ia juga merasa ragu. Tapi kan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Par. Siapa tahu saja ada sesuatu yang disembunyikan, kata Baskoro, semakin membuat Pardi berpikir keras. Iya juga sih, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Pardi dengan tekad yang membara. Tapi gimana caranya, Par? Rumahnya saja udah kayak istana, dijaga ketat, kata Baskoro, merasa pesimis. Kita coba cari informasi dari orang-orang yang kenal sama Hartawan. Siapa tahu ada yang tahu sesuatu, kata Pardi memberikan ide. Boleh juga tuh, tapi kita mau mulai dari mana? Kita coba cari tahu dulu siapa saja yang sering berhubungan sama Hartawan. Mungkin ada rekan bisnis atau teman dekatnya. Oke deh, nanti sore kita kumpul lagi. Kita bahas rencana selanjutnya, kata Baskoro menyetujui ide Pardi. Siap, Bas, aku duluan ya, kata Pardi berpamitan dengan Baskoro. Pardi kembali menaiki motornya dan melaju meninggalkan rumah Baskoro. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Halisa dan rumah Hartawan yang misterius. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana dan ia harus mencari tahu apa itu. Sore harinya Pardi dan Baskoro kembali bertemu di warung kopi dekat rumah mereka. Mereka berdua sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang Hartawan dan orang-orang yang sering berhubungan dengannya. Gimana, Bas? Ada perkembangan?
Tanya Pardi membuka percakapan. Ada Par, aku dapat info kalau hartawan punya rekan bisnis namanya Surya. Dia sering banget datang ke rumahnya hartawan, jawab Baskoro. Surya? Coba kita cari tahu tentang dia. Mereka berdua mulai mencari informasi tentang Surya melalui internet dan orang-orang yang mereka kenal. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan alamat dan nomor telepon Surya. Besok kita datengin Surya, kita tanya langsung soal hartawan, kata Pardi dengan nada serius. Oke Par, semoga saja dia mau jujur sama kita, kata Baskoro merasa sedikit khawatir. Mereka berdua berjanji akan bertemu besok pagi di depan rumah Surya. Pardi merasa semakin bersemangat untuk mengungkap misteri yang menyelimuti rumah hartawan. Ia yakin dengan kerja sama dan keberanian mereka bisa mengumpulkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keesokan paginya Pardi dan Baskoro sudah siap untuk menyelidiki. Mereka berjanji untuk bertemu di depan rumah Surya, rekan bisnis hartawan. Namun saat mereka hendak berangkat, sebuah kejadian tidak terduga mengubah rencana mereka. Saat Pardi dan Baskoro melintas di depan rumah hartawan, mereka melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Mobil itu mereka kenali sebagai milik Melinda, istri hartawan. Itu mobilnya Melinda kan? Tanya Baskoro memastikan. Iya benar, kok dia baru datang ya? Jawab Pardi merasa heran. Salah satu pintu mobil terbuka dan seorang wanita yang tidak lain adalah asisten pribadi Melinda keluar. Wanita itu membuka pintu pagar dan mempersilahkan mobil Melinda masuk. Pardi dan Baskoro saling pandang. Mereka merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam rumah hartawan. Gimana Bas? Kita ikutin aja, tanya Pardi berbisik. Boleh juga, siapa tahu kita bisa dapat informasi, jawab Baskoro menyetujui ide Pardi. Mereka berdua memilih untuk tetap berada di atas motor, memarkirkan motor mereka tepat di depan rumah hartawan. Mereka berpura-pura sedang mengobrol sambil mengawasi gerak-gerik di dalam rumah. Selang beberapa menit setelah mobil Melinda masuk, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan histeris dari dalam rumah itu. Jeritan itu sangat keras, membuat Pardi dan Baskoro terkejut. Tolong, tolong! Suara jeritan itu terdengar semakin jelas. Pardi dan Baskoro saling bertukar pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah. Kita masuk sekarang? Tanya Baskoro dengan nada khawatir. Jangan dulu Bas, kita tunggu warga datang dulu. Bahaya kalau kita masuk sendirian, jawab Pardi mencoba menenangkan diri. Mereka berdua memilih untuk bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan sambil terus mengawasi rumah hartawan. Tidak butuh waktu lama, suara jeritan itu mengundang perhatian warga sekitar. Beberapa warga mulai berdatangan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Saat warga sudah mulai ramai, Pardi dan Baskoro memberanikan diri untuk ikut masuk ke dalam rumah hartawan. Mereka mengikuti kerumunan warga yang sudah berada di dalam rumah. Pemandangan yang mereka lihat di dalam rumah membuat mereka terkejut. Sosok Halisa, anak hartawan, tergeletak di atas lantai dengan bersimbah darah. Ya Tuhan, Halisa? Seru salah satu seorang warga, histeris. Pardi dan Baskoro mendekat ke arah Halisa. Mereka melihat luka yang cukup parah di tubuh Halisa. Kenapa bisa begini? Tanya Pardi dengan nada bingung. Yang membuat semua orang heran kenapa anak sekecil itu ditinggal sendirian di rumah dalam keadaan pintu terkunci semuanya. Bahkan Melinda, ibu Halisa, tidak tahu bahwa putrinya berada di rumah sendirian. Dia juga tidak tahu bahwa suaminya, hartawan, tengah dinas keluar kota. Saya tidak tahu apa-apa, saya baru pulang dari luar kota. Saya tidak tahu kalau Halisa ada di rumah, kata Melinda dengan nada panik. Terus siapa yang mengunci rumah ini? Tanya salah seorang warga. Saya juga tidak tahu, jawab Melinda menggelengkan kepalanya. Suasana di dalam rumah hartawan menjadi semakin tegang. Semua orang merasa bingung dan ketakutan. Pardi dan Baskoro saling pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh dan misterius di balik kejadian ini. Mereka bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik kejadian tragis yang menimpa Halisa. Suasana di rumah hartawan berubah menjadi hiruk pikuk. Warga yang datang semakin banyak, memenuhi setiap sudut ruangan.
Beberapa orang berusaha memberikan pertolongan pertama pada Halisa, sementara yang lain mencoba menenangkan Melinda yang terus histeris. Pardi dan Baskoro berdiri di antara kerumunan, mengamati setiap detail yang terjadi. "Ini aneh sekali," bisik Baskoro pada Pardi. "Kenapa Halisa bisa ada di sini sendirian, dalam keadaan terkunci?" "Aku juga bingung, Bas. Seolah ada yang sengaja menyembunyikan sesuatu," jawab Pardi, matanya menyapu seluruh ruangan mencari petunjuk. Polisi segera tiba di lokasi kejadian dan mulai melakukan olah TKP. Mereka memasang garis polisi dan meminta semua orang untuk tidak menyentuh apapun. Melinda terus menangis dan memberikan keterangan kepada polisi. "Saya benar-benar tidak tahu apa-apa, Pak. Saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis di Jakarta. Saya tidak tahu kalau Halisa ada di rumah. Saya pikir dia ikut ayahnya dinas keluar kota," ujar Melinda dengan suara bergetar. "Apakah Anda tidak merasa aneh, Bu? Meninggalkan anak sekecil itu sendirian di rumah tanpa pengawasan?" tanya seorang polisi dengan nada menyelidik. Saya tidak tahu, Pak. Saya pikir dia aman di rumah bersama para pembantu dan babysitternya," jawab Melinda tanpa kebingungan. "Tapi kenapa rumah ini terkunci rapat? Dan di mana para pembantu dan babysitter itu?" Melinda menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, Pak. Saya benar-benar tidak tahu." Pardi dan Baskoro semakin curiga dengan keterangan Melinda. Mereka merasa ada yang disembunyikan oleh wanita itu. "Kita harus cari tahu kebenarannya, Bas," kata Pardi dengan nada serius. "Iya, Par. Ini gak bisa dibiarin," jawab Baskoro menyetujui Pardi. Saat polisi sedang melakukan olah TKP, Pardi dan Baskoro menyelinap keluar rumah. Mereka memutuskan untuk mencari informasi dari orang-orang yang mungkin tahu sesuatu tentang kejadian ini. "Kita coba tanya ke tetangga-tetangga sekitar sini, Bas. Siapa tahu ada yang lihat sesuatu," kata Pardi. Mereka berdua mulai berjalan dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dan bertanya kepada para tetangga. Namun sebagian besar tetangga mengaku tidak tahu apa-apa. Mereka hanya mendengar suara jeritan dari dalam rumah hartawan dan langsung berdatangan untuk membantu. "Saya tidak tahu apa-apa, Mas. Saya hanya mendengar suara jeritan dan langsung lari ke sini," kata seorang ibu rumah tangga. "Saya juga, Mas. Saya kaget banget pas dengar suara jeritan itu," timpal seorang bapak-bapak. Namun ada seorang tetangga yang memberikan informasi menarik kepada Pardi dan Baskoro. Seorang wanita tua bernama Mbah Semi mengaku melihat seorang pria mencurigakan keluar dari rumah hartawan beberapa jam sebelum kejadian. "Saya lihat ada seorang pria yang keluar dari rumah itu, Mas. Dia pakai topi dan jaket hitam. Wajahnya tidak kelihatan," kata Mbak Semi dengan suara pelan. "Apakah Mbak bisa mengenali pria itu?" tanya Pardi dengan nada antusias. Mbak Semi menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa mengenali wajahnya, Mas. Tapi saya yakin dia bukan orang sini." Pardi dan Baskoro saling pandang. Mereka merasa informasi dari Mbak Semi ini sangat penting. "Mbak Semi, terima kasih banyak atas informasinya," kata Pardi dengan sopan. "Sama-sama, Mas. Semoga pelakunya cepat ketangkep." Pardi dan Baskoro segera kembali ke rumah hartawan. Mereka melaporkan informasi yang mereka dapatkan dari Mbak Semi kepada polisi. "Kami tadi bertemu dengan seorang saksi yang melihat seseorang pria mencurigakan keluar dari rumah ini beberapa jam sebelum kejadian," kata Pardi kepada seorang polisi. "Siapa saksinya?" "Namanya Mbak Semi. Dia tinggal di dekat sini." Polisi itu mencatat informasi yang diberikan Pardi dan berjanji akan segera memeriksa Mbak Semi. Pardi dan Baskoro merasa sedikit lega karena telah memberikan informasi yang berharga kepada polisi. Namun mereka tetap merasa penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam tentang kejadian ini. "Kita nggak bisa cuma diam saja, Bas. Kita harus cari tahu siapa pria mencurigakan itu," kata Pardi dengan nada bersemangat. "Iya, Par. Kita harus bantu polisi mengungkap kasus ini," jawab Baskoro menyetujui Pardi. Di tengah kesibukan polisi melakukan penyelidikan, Melinda terus berusaha menghubungi hartawan. Berkali-kali ia menekan nomor suaminya, namun yang menjawab hanyalah suara sekretarisnya. "Maaf, Bu Melinda, Bapak sedang dalam rapat yang sangat penting dan tidak bisa diganggu," ujar suara di seberang telepon. "Tapi ini darurat, ini tentang Halisa.
Saya harus bicara dengan hartawan sekarang juga. Teriak Melinda, air matanya semakin deras membasahi pipi. Namun tanpa basa-basi sambungan telepon diputus. Melinda semakin histeris, merasa putus asa dan tidak berdaya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menggigil ketakutan. Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku? Beberapa warga yang berhati mulia mencoba menenangkan Melinda dan membantunya mengurus jenazah Halisa. Ada yang membersihkan bekas darah di lantai, ada yang menyiapkan kain kafan, dan ada pula yang menghubungi pihak keluarga lainnya. Sabar ya Bu, kami semua turut berduka cita, ujar seorang ibu rumah tangga mengusap-ngusap punggung Melinda. Iya Bu, kami akan bantu sebisa kami, timbal seorang bapak-bapak. Melinda berkali-kali hampir pingsan, tubuhnya lemas tidak berdaya. Ia terus menangis dan menyesali semua yang telah terjadi. Ia merasa bersalah karena telah meninggalkan Halisa di rumah sendirian, meskipun ia telah menitipkan putrinya kepada suami dan babysitternya. Namun takdir berkata lain, Halisa justru tewas mengenaskan. Ini semua salahku, ini semua salahku, gumam Melinda terus menyalahkan dirinya sendiri. Setelah semua persiapan selesai, jenazah Halisa akan disolatkan. Para warga berbondong-bondong menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jenazah. Namun saat jenazah Halisa hendak diangkat, tiba-tiba saja seekor kucing hitam masuk ke dalam rumah. Kucing itu dengan santainya berjalan mendekati jenazah Halisa, lalu melangkahi mayat tersebut. Astagfirullahaladzim, teriak salah seorang warga terkejut. Kucing, usir kucing itu, teriak warga lainnya panik. Semua orang langsung berteriak dan berusaha mengusir kucing hitam itu. Ada yang melemparinya dengan bantal, ada yang menyiramnya dengan air, dan ada pula yang hanya berteriak-teriak ketakutan. Us, pergi kamu, teriak seorang bapak-bapak mengayunkan tangannya ke arah kucing itu. Kucing hitam itu tampak tidak terpengaruh dengan teriakan dan lemparan warga. Ia tetap tenang dan berjalan keluar rumah dengan santainya. Setelah kucing itu pergi, suasana di dalam rumah kembali tegang. Beberapa warga bergidik ngeri karena konon katanya, jika mayat dilangkai oleh kucing maka arwahnya akan menjadi hantu. Jangan-jangan Halisa bakal jadi hantu gentayangan, bisik seorang ibu rumah tangga kepada tetangganya. Iya, serem banget, semoga saja nggak terjadi apa-apa, jawab tetangganya merinding ketakutan. Pardi dan Baskoro yang juga berada di sana ikut merasa merinding mendengar bisikan warga. Mereka berdua tidak percaya dengan mitos-mitos seperti itu, namun tetap saja mereka merasa tidak enak hati. Udah, gak usah percaya sama mitos-mitos kayak begitu. Yang penting sekarang kita fokus cari tahu siapa pelaku yang udah bunuh Halisa, kata Pardi kepada Baskoro. Iya Par, kamu benar, jawab Baskoro berusaha menenangkan dirinya sendiri. Setelah suasana kembali tenang, jenazah Halisa akhirnya bisa diangkat dan dibawa ke masjid untuk disolati. Pardi dan Baskoro ikut mengantar jenazah Halisa ke masjid bersama dengan warga lainnya. Setelah selesai disolati, jenazah Halisa kemudian dimakamkan di pemakaman umum. Melinda terus menangis dan meratapi kepergian putri tercintanya. Setelah pemakaman selesai, Pardi dan Baskoro kembali ke rumah hartawan. Kita harus cari tahu siapa yang dilihat Mbak Semi keluar dari rumah hartawan, kata Pardi dengan nada serius. Iya Par, pria itu pasti ada hubungannya dengan kematian Halisa, jawab Baskoro menyetujui Pardi. Malam itu Pardi dan Baskoro memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing, namun pikiran mereka tetap tertuju pada kasus Halisa. Malam itu kampung Bojong diliputi suasana mencekam. Beberapa rumah warga diteror oleh suara-suara aneh. Ada yang mendengar suara tangisan Halisa, ada yang mendengar suara tawa anak kecil, dan ada pula yang mendengar suara langkah kaki berlari di sekitar rumah mereka. Bahkan beberapa warga mengaku melihat sosok Halisa yang berkeliaran di jalanan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, liris seorang ibu rumah tangga memeluk anaknya erat-erat. Semoga Halisa tenang di alam sana, timbal suaminya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kabar tentang teror tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga semakin ketakutan dan memilih untuk berdiam diri di rumah masing-masing. Mereka berdoa agar teror tersebut segera berakhir dan Halisa bisa tenang di alam sana. Ini pasti ada hubungannya dengan kematian Halisa, kata seorang warga kepada temannya.
Iya, mungkin arwahnya penasaran dan ingin membalas dendam, jawab temannya, merinding ketakutan. Beberapa warga menduga bahwa kematian Halisa itu disebabkan oleh sakit hati para pembantu yang dipecat oleh hartawan. Mereka menduga bahwa para pembantu tersebut dendam kepada hartawan dan melampiaskan kemarahan mereka kepada Halisa. Katanya, para pembantu itu dipecat tidak hormat dan tanpa pesangon. Pasti mereka sakit hati banget, kata seorang warga. Iya, wajar saja kalau mereka dendam. Tapi kenapa harus Halisa yang jadi korban? Jawab temannya merasa kasihan kepada Halisa. Sementara itu di rumah mewah hartawan Melinda terus saja menangis tanpa henti. Ia merasa bersalah atas kematian Halisa dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ini semua salahku, ini semua salahku, ratap Melinda memukul-mukul dadanya sendiri. Rina sang asisten mencoba menenangkan Melinda. Sabar ya Bu Melinda, ini semua sudah takdir, kita harus kuat, kata Rina memeluk Melinda erat-erat. Tapi Rina, aku nggak bisa kehilangan Halisa. Isak Melinda, air matanya semakin deras membasahi pipi. Melinda dan Rina memutuskan untuk menyusuri rumah mewah itu, mencari bukti atau petunjuk yang bisa membantu mengungkap penyebab kematian Halisa. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan, membuka setiap lemari dan laci, namun mereka tidak menemukan apapun. Aku sudah putus asa Rina, aku nggak tahu lagi harus berbuat apa, kata Melinda terduduk lemas di sofa. Jangan menyerah Bu Melinda, kita harus terus berusaha, pasti ada jalan keluarnya, jawab Rina memberikan semangat. Tiba-tiba saja Melinda mendengar suara tangisan dan jeritan Halisa dari dalam rumah. Suara itu terdengar sangat jelas, membuat Melinda semakin terpukul dan histeris. Halisa, itu suara Halisa, dia memanggilku, teriak Melinda menutup telinganya dengan kedua tangan. Rina berusaha menenangkan Melinda, namun Melinda semakin tidak terkendali. Ia berlari ke sana kemari mencari sumber suara tangisan dan jeritan Halisa. Halisa, di mana kamu? Ibu di sini, teriak Melinda dengan suara serak. Rina merasa kasihan melihat kondisi Melinda yang semakin memburuk. Ia memutuskan untuk menghubungi dokter dan meminta bantuan. Aku harus bawa Bu Melinda ke rumah sakit. Dia sudah tidak bisa lagi ditangani, gumam Rina dalam hati. Rina segera membawa Melinda ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Melinda langsung mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Semoga Bu Melinda cepat sembuh dan bisa menerima kenyataan ini. Beberapa hari berlalu dalam kelam, Melinda akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Namun selama masa perawatan intensifnya, sosok hartawan tidak nampak barang sekalipun. Setiap kali Melinda mencoba menghubungi, hanya sekretarisnya yang menjawab dengan alasan klise. Bapak sedang dalam rapat sangat penting dan tidak bisa diganggu. Nada bicara sekretaris itu selalu sama, datar dan tanpa simpati, membuat Melinda semakin curiga. Dalam hatinya Melinda mulai mempertanyakan segalanya. Apakah mungkin kematian Halisa putri kecilnya ada kaitannya dengan suaminya sendiri? Pikiran itu menghantui siang dan malam, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Rin, jujur padaku, ucap Melinda lirih pada Rina, asisten setianya, saat mereka berdua duduk di ruang tengah rumah sakit yang sunyi. Apakah salah jika aku curiga bahwa kematian Halisa ada hubungannya dengan Bapak? Rina yang selama ini menjadi sandaran Melinda terkejut mendengar pertanyaan itu. Matanya membulat mencoba mencerna maksud dari ucapan Melinda. Ibu, kenapa ibu bisa berpikir seperti itu? Tanyanya hati-hati, takut menyinggung perasaan Melinda yang masih rapuh. Melinda menghela nafas panjang, memejamkan matanya sejenak, lalu melanjutkan. Coba kau pikirkan Rin, Halisa ditinggal sendirian di rumah, terkunci pula. Lalu kenapa hartawan tidak memberitahuku soal pemecatan para pembantu? Dan yang paling aneh, kenapa para pembantu dan satpam cuti bersamaan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya? Air mata mulai mengalir di pipi Melinda. Rina terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ucapan Melinda ada benarnya. Semua kejadian itu memang terasa janggal dan mencurigakan. Seorang ayah yang normal seharusnya tidak akan meninggalkan anaknya dalam bahaya.
Apalagi jika ia tahu bahwa putrinya dalam keadaan rentan. Dan seharusnya hartawan segera pulang saat mendengar kabar buruk tentang Halisa, bukan malah menghindar dan beralasan rapat. "Saya mengerti, Bu," jawab Rina akhirnya, menatap Melinda dengan tatapan iba. "Tapi apakah Ibu punya bukti yang mengarah ke sana? Tuduhan seperti ini sangat serius." Melinda menggelengkan kepalanya lemah. "Itulah masalahnya, Rin. Aku tidak punya bukti apapun, tapi aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Aku harus mencari tahu kebenarannya, meskipun itu sangat menyakitkan." Setelah menyelesaikan administrasi rumah sakit, Melinda dan Rina kembali ke rumah mewah mereka. Namun rumah itu kini terasa begitu asing. Bayangan Halisa seolah-olah masih ada di setiap sudut ruangan, membuat Melinda semakin terpukul. Malam itu Melinda tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Rina tentang bukti. Ia tahu, tanpa bukti yang kuat, ia tidak bisa menuduh hartawan terlibat dalam kematian Halisa. Ia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti ia harus menghadapi suaminya sendiri. Melinda bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang kerja hartawan. Ruangan itu selalu terkunci dan tidak seorang pun diizinkan masuk ke sana, termasuk dirinya. Namun Melinda tahu bahwa di dalam ruangan itu mungkin tersimpan rahasia besar yang bisa mengungkap kebenaran tentang kematian Halisa. Beruntung, Melinda memiliki kunci cadangan ruang kerja hartawan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci dan memutarnya perlahan. Pintu terbuka. Bau kemenyan, minyak wangi yang menyengat, dan bunga melati langsung menyeruak begitu pintu terbuka. Bau itu sangat kuat hingga membuat Melinda merasa mual dan pusing. Melinda masuk ke dalam ruangan dan menyalakan lampu. Pemandangan yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang. Di atas meja kerja hartawan, terdapat sebuah sesajen yang terdiri dari bunga-bunga layu, kemenyan yang sudah habis terbakar, botol-botol minyak aneh, dan kain hitam yang menutupi sesuatu. Dengan rasa penasaran dan takut, Melinda mendekati sesajen itu dan membuka kain hitam tersebut. Ia terkejut melihat sebuah foto Halisa terpajang di tengah sesajen. Di sekeliling foto itu terdapat berbagai macam jimat dan benda-benda aneh yang tidak ia kenali. Air mata Melinda kembali mengalir deras saat melihat foto Halisa di tengah sesajen itu. Ia merasa hatinya hancur, tidak menyangka bahwa suaminya, orang yang selama ini dicintai dan percayai, ternyata menyimpan rahasia kelam yang begitu mengerikan. Dengan tangan gemetar, Melinda meraih salah satu jimat yang ada di dekat foto Halisa. Jimat itu terbuat dari tulang dan diikat dengan benang merah. Ia merasa jijik dan takut menyentuh benda itu. Apa ini semua? Apakah suamiku terlibat dalam ritual ilmu hitam? Tiba-tiba Melinda teringat akan perkataan seorang ustadz yang pernah ia dengar tentang pesugihan. Ustadz itu mengatakan bahwa orang yang melakukan pesugihan biasanya akan menumbalkan orang terdekatnya sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan. Pikiran itu membuat Melinda semakin ketakutan. Apakah mungkin hartawan sengaja menumbalkan Halisa untuk melancarkan bisnisnya yang sedang bangkrut? Pikiran itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Saat Melinda sedang dilanda kebingungan dan ketakutan, telepon genggamnya berdering. Ia melihat nama sekretaris hartawan tertera di layar. Dengan ragu-ragu ia mengangkat telepon itu. "Halo?" sapa Melinda, suaranya pelan. "Bu Melinda, saya ingin menyampaikan kabar duka," ujar sekretaris hartawan dengan suara lirih. "Kabar duka? Kabar apa?" tanya Melinda, jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk tiba-tiba menyeruak dalam hatinya. "Pak hartawan telah meninggal dunia," ucap sekretaris itu dengan nada bergetar. Melinda terdiam. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. "Meninggal? Bagaimana bisa?" Suaranya tercekat. "Pak hartawan ditemukan bunuh diri," jawab sekretaris itu, lalu terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih lirih. "Bapak melompat dari lantai 10 gedung kantor, Bu. Saat ini tubuhnya hancur." Dunia seolah berhenti berputar. Melinda merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia terduduk di kursi, tidak mampu berkata apa-apa. Air mata mengalir deras membasahi pipinya.
Kabar kematian hartawan bagikan jawaban atas semua kecurigaannya. Suaminya telah melakukan perbuatan keji dan memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tega sekali kamu, Mas. Padahal selama ini usahaku sudah cukup membuat hidup kita nyaman. Astagfirullah, kenapa aku baru sadar sekarang kalau suamiku melakukan pesugihan? Rina yang tengah terbangun melihat Melinda langsung saja berdiri. Dia shock melihat keadaan ruangan itu dan saat Melinda bercerita, dia juga tidak menyangka. Akhirnya Melinda menjual rumah itu dan lebih tepatnya diwakafkan untuk dijadikan masjid. Dia memilih hidup di kota mengubur semua kenangan pahit bersama dengan Rina. Ternyata para pembantu dan satpam sudah tahu sebelumnya, itulah alasan mereka cuti mendadak, tidak ingin dijadikan tumbal oleh hartawan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.